Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Sulistia. Kali ini di rubrik wawancara eksklusif, kita akan bincang-bincang santai nih dengan Bapak Kapolres Lampung Tengah. Ada Bapak AKBP Popon Ardianto Sunggoro. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Sulistia. Alhamdulillah baik-baik Mbak. Baik Mbak. Alhamdulillah sehat juga Pak, baik nih. Oke Pak, terkait kondisi keamanan nih Pak, kalau di Lampung Tengah secara umum boleh digambarkan terlebih dahulu Pak. Baik Mbak, terima kasih. Dapat saya jelaskan untuk kondisi masalah keamanan yang berada di Kabupaten Lampung Tengah. Memang di Kabupaten Lampung Tengah ini untuk tingkat kriminalitas memang bisa dibilang cukup lumayan tinggi. Ya kan, tetapi semua itu didasarkan memang dari beberapa pelaku-pelaku kejahatan yang setelah kami lakukan sedikit kajian dan penelitian, mereka melakukan kejahatan seperti kejahatan C3, yaitu curas-curas dan curanmor. Itu mereka ternyata masih tetap mendominasinya itu di bawah ini Mbak, pengaruh narkoba. Begitu Mbak Sulistia. Oke. Pak, kalau terkait pelaksanaan program promoter sendiri Pak, profesional, modern, dan terpercaya sendiri oleh Polres Lampung Tengah seperti apa Pak saat ini? Baik Mbak, dapat saya jelaskan, kami dari Polres Lampung Tengah semenjak saya menduduki jabatan ini selaku pimpinan, saya pada saat datang sudah langsung membuat visi dan misi. Dengan jargon kami adalah Polres Lampung Tengah PAS, yaitu promoter, amanah, dan solid. Yeah. Nah, dari sini kami sudah bisa jelas mengimplementasikan bahwa kebijakan dari pimpinan kami dari Mabes untuk terkait masalah promoter tersebut. Sedangkan untuk pelayanan-pelayanan yang bersifatnya promoter, kami dari Polres Lampung Tengah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Memang betul pasti hanya kekurangan yang kami miliki, akan tetapi kami akan berupaya terus Mbak untuk menjadi lebih sempurna lagi. Begitu Mbak Sulistia. Iya, Mbak, ini kalau kita mengulas kasus-kasus yang pernah terjadi di Lampung Tengah sendiri, ini kan identik dengan daerah yang bisa dibilang agak keras gitu Pak ya. Sering terjadi konflik horizontal seperti itu. Mungkin seperti apa pandangan Bapak, boleh dijelaskan terkait itu? Begini Mbak, memang pada saat saya masuk ke Kabupaten Lampung Tengah ini, memang betul yang Mbak sampaikan tadi, anggaplah memang Kabupaten Lampung Tengah ini bisa dibilang keras lah. Tapi sebetulnya tidak juga Mbak, hanya permasalahan-permasalahan yang selama ini mungkin kurang sentuhan saja oleh baik dari segi penegakan hukum atau dari pemerintah daerah itu pun sendiri. Oleh karena itu menanggapi dan menindaklanjuti terkait adanya konflik horizontal yang sebelum-sebelumnya sering terjadi di Kabupaten Lampung Tengah ini, saya beserta Forkopimda kami selalu berkoordinasi terkait membahas bagaimana jalan keluar, bagaimana jalan terbaik agar di Kabupaten Lampung Tengah ini kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama masalah konflik horizontal. Karena memang di daerah Lampung Tengah ini heterogen sekali Mbak, dari berbagai macam suku, ya, ada pribumi, ada pendatang. Oleh karena itu saya betul-betul mengajak seluruh Forkopimda untuk sama-sama kita fokus terhadap permasalahan ini. Dan alhamdulillah kemarin kami juga sudah barusan rapat diinisiasi oleh Ketua Dewan Lampung Tengah untuk memikirkan permasalahan-permasalahan ini dan mencari jalan keluarnya. Begitu Mbak Sulistia. Oke, jadi sudah ada obrolan dengan pihak terkait ya Pak. Kalau ya, dari kita sendiri Mbak, mungkin langkah preventifnya seperti apa Pak? Kalau dari pribadi kami, dari pribadi internal kami, kami dari Polres Lampung Tengah, kami kan mempunyai beberapa unsur di ujung tombak Mbak, yaitu kami ada punya Polsek jajaran, kami juga punya Babin Kamtipmas. Ya, disinilah peran-peran tersebut yang saya berdayakan betul semaksimal mungkin. Dengan yang pasti, satu, kami tidak henti-hentinya untuk memberikan sosialisasi, himbauan kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah ini. Intinya kita ini akan hidup selalu berdampingan. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa terpisahkan. Dikarenakan sama-sama kita di Kabupaten Lampung Tengah ini mencari rezeki juga sama-sama,
mungkin punya keluarga, membangun rumah, dan mungkin bahkan nanti meninggalnya pun juga sama-sama di makam yang sama, Mbak. Begitu, Mbak. Iya, Pak, kalau kita bicara pandemi ini kan masih berlangsung dan sudah berlangsung 1 tahun terakhir sampai saat ini. Itu cukup berpengaruh nggak, Pak, kalau kita melihatnya dengan kondisi ketertiban dan keamanan sendiri untuk khususnya di Lampung Tengah ini? Sebetulnya kalau dari terkait masalah dampak dari pandemi COVID-19 ini, Mbak, memang betul secara ekonomi dampak tersebut memang banyak juga dirasakan di Kabupaten Lampung Tengah ini, terutama bagi petani-petani singkong yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini. Dengan situasi pandemi, dampaknya sangat luar biasa betul. Nah, ini salah satu peran kami juga mengajak dari Forkopimda sama-sama bagaimana mencari jalan keluar yang terbaik untuk para petani singkong ini, Mbak. Sedangkan kalau terkait dengan masalah keamanan, pandemi ini tidak terlalu berpengaruh, Mbak, terkait masalah keamanan, dikarenakan seperti yang saya sampaikan tadi, pandemi ini, keamanan yang terjadi atau kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah ini memang masih banyak didominasi oleh pelaku-pelaku kriminal yang memang masih rentan dengan kecanduan narkoba. Begitu, Mbak Sulistia. Jadi kita dalam hal ini juga gimana untuk mencegah narkobanya dulu ya, Pak, ya, sebelum ke arah kriminalitasnya. Betul, seperti Mbak. Itu. Betul, itulah yang sama-sama kita dorong bersama Forkopimda juga, Mbak, terutama kan di kabupaten kita punya BNN kabupaten, kita selalu bekerja sama dengan BNN kabupaten, bagaimana kita bisa dapat intinya memberantas narkoba. Saya juga sudah lapor dengan Pak Bupati, lapor dengan Pak Ketua Dewan untuk bersama-sama bagaimana kita dapat memerangi terlebih dahulu narkoba ini di Kabupaten Lampung Tengah, Mbak. Dikarenakan ya itu tadi salah satu faktor dan indikatornya kejahatan semakin meningkat di Kabupaten Lampung Tengah ini bukan untuk mencari kehidupan, Mbak, dalam arti untuk memenuhi kehidupannya sehari, bukan, tapi para pelaku kriminal tersebut mendapatkan istilahnya uang dari hasil kejahatannya untuk membeli narkoba. Begitu, Mbak Sulistia. Oke, nih Pak, kesempatan yang baik untuk kita menyampaikan, Pak, kita imbau generasi muda khususnya di Lampung Tengah terkait apa yang harus mereka lakukan untuk menghindari atau menjauhi narkoba sendiri. Baik, saya berpesan khusus kepada seluruh pemuda-pemuda terutama di Kabupaten Lampung Tengah ini, menggunakan narkoba itu tidak akan ada faedahnya, dikarenakan tidak ada sejarahnya orang menggunakan narkoba itu menjadi hebat. Yang ada kita akan menghadapi kalau tidak kehancuran dalam bidang ekonomi, atau tidak kehancuran dalam bidang pribadi, bahkan mungkin kalau misalnya sempat sampai menggunakannya overdosis, bahkan kematian sudah di depan mata kita. Oleh karena itu kami berharap betul kepada orang tua, kepada lingkungan yang betul-betul mengetahui peredaran narkoba di wilayahnya masing-masing. Inilah peran khusus dan bentuk kepedulian lingkungan terhadap lingkungannya itu sendiri. Karena tidak mungkin kami polisi bisa bekerja secara maksimal apabila kami juga tidak didukung oleh masyarakat yang berada di Kabupaten Lampung Tengah ini, Mbak. Begitu, Mbak. Ya, mudah-mudahan apa yang diimbau dan disampaikan ini didengar oleh kalangan milenial terutama nih, Pak, yang rentan terpengaruh seperti itu. Semoga berdengar. Iya, Pak, kalau kembali ke kondisi pandemi, kita dari kepolisian sendiri sebagai upaya pencegahan membantu pemerintah daerah dalam hal pencegahan di masyarakat sendiri seperti apa, Pak? Kebetulan, Mbak, kalau secara internal memang ada yang sudah kita lakukan, yaitu contoh misalnya kita membagikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kena dampak, melakukan misalnya sosialisasi himbauan secara masif juga dari Polres sampai dengan Polsek Jajaran. Akan tetapi memang di Kabupaten Lampung Tengah ini bukan hanya kami saja, Mbak. Bersama Forkopimda terutama kami ada yang namanya Satgas Covid, ya, Satgas Covid Kabupaten Lampung Tengah. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin memberikan pencegahan, ya, sosialisasi untuk melakukan pencegahan supaya COVID-19 ini tidak semakin berkembang dan meluas di Kabupaten Lampung Tengah ini. Kebetulan juga tadi barusan saja saya rapat di Forkopimda
membahas tentang masalah ledakan kedua ini, Mbak, ledakan pandemi yang kedua ini, yang mana nanti supaya masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah juga yang menonton kita saat ini tahu bahwa kami ke depannya terkait ledakan yang kedua ini akan lebih tegas lagi dibandingkan yang sebelumnya. Ya mungkin kemarin kami masih melakukan penindakan dengan mungkin caranya masih persuasi, paling disuruh push up, nyanyi. Nah, nanti ke depannya kami akan betul-betul melakukan penindakan yang tegas, yaitu misalnya dia berulang-ulang kali dia tidak menggunakan masker sesuai dengan Pergub, bisa didenda 1 juta rupiah.